Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa sallallahu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi. Al-siddiqul wafa wa ba'du. Para jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pertemuan yang ke-13 dari pembahasan tafsir dan tadabbur surat-surat di juz yang ke-30 mulai dari surat Ad-Duha sampai surat An-Nas atau yang kita kenal dengan sebutan surat-surat Qisarul Mufassal. Dan pertemuan kali ini kita membahas surat Quraisy, surat yang ke-106, di mana surat Quraisy Allah Subhanahu wa taala firmankan li ila fi Quraisy, tersebab karena perjalanan jarak jauhnya orang Quraisy. Surat Quraisy surat Makkiyah, dan Allah Subhanahu wa taala menyinggung tentang perjalanan jauhnya Quraisy karena itu adalah nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Allah kemudian lanjutkan ila fihim rihlatash syita'i was-shaif, yaitu perjalanan jauh mereka dalam menjalankan rihlah perjalanan dagang di musim dingin syita dan di musim panas shaif. Perjalanan di musim dingin yaitu perjalanan mereka untuk berniaga dari Mekah ke Yaman, dari Mekah ke Yaman. Adapun perjalanan dagang mereka di musim dingin, di musim panas, kalau musim dingin ke Yaman, kalau musim panas maka perjalanan dagang mereka ke Syam, dari Mekah ke Syam, ke Suriah hari ini. Dan demikianlah mereka kemudian menjadi satu alur yang menghubungkan antara jalur perdagangan dari Asia menuju Eropa. Jalur perdagangan dari Asia menuju Eropa dihubungkan diantaranya melalui ila fihim rihlatash syita'i was-shaif. Itu melalui perjalanan dagang dari Yaman, mereka ambil barang, kemudian mereka ke Mekah, kemudian nanti di musim panas mereka ke Syam. Di Syam nanti barang akan terdistribusikan ke Eropa. Jadi dari Asia, Cina misalnya, kemudian ke Asia Tenggara, Indonesia, kemudian ke Asia Selatan, India, kemudian ke Yaman. Dari Yaman, gimana caranya nyampe ke Eropa? Sementara waktu itu belum ada terusan Suez. Mau nggak mau, maka melalui apa yang disebut dengan rihlatash syita'i was-shaif. Itu perjalanan jauh mereka di musim panas dan di musim dingin. Musim panas menuju ke Syam, musim dingin menuju ke Yaman. Terjemah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan menurut kata Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ketiga, "Falyabudu rabb hadzal bait." Kalau begitu, ketika Allah Subhanahu wa taala sudah berikan mereka nikmat yang lebih begitu dahsyat, ya, melakukan perjalanan dagang yang besar tadi, bahkan orang Mekah ini ya sudah profesi utama mereka adalah berdagang. Perdagangan itu profesi utama mereka. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, hendaknya mereka bersyukur dengan cara mengibadahi Rabb Ka'bah, Rabb rumah ini. Jadi Allah yang mudahkan kalian kan dalam melakukan perjalanan dagang ke Yaman dan ke Syam. Bukan berhala-berhala kalian kan yang menolong kalian dan membantu kalian untuk melakukan perjalanan dagang. Tapi kan Allah semata. Lantas mengapa kalau ibadah kok kalian tidak kepada Allah saja, tapi kepada Allah dan juga kepada yang lain? Kan begitu. Nah, maka pada ini, para ulama kemudian menyebutkan bahwa di antara bentuk kemusyrikan Quraisy itu bukan semata nyembah berhala, tapi mereka nyembah Allah juga dan nyembah berhala juga. Jadi mereka bukan saja menyembah berhala, tapi juga menyembah Allah kok. Tapi sayang, harusnya menyembah Allah saja, tapi mereka menyembah Allah dan menyembah selain Allah. Itu problem. Jadi di situ kemusyrikan terjadi. Jadi musyrik kepada Allah itu bukan hanya menyembah selain Allah dan menyembah Allah,
Ya, musyrik pada Allah bukan hanya menyembah selain Allah saja dan tidak menyembah Allah, tapi termasuk juga kemusyrikan. Bahkan ini sebenarnya kemusyrikan yang dilakukan Quraisy, itu mereka menyembah Allah dan juga menyembah selain Allah. Padahal harusnya yang wajib adalah menyembah Allah saja, tidak menyembah selain Allah. Demikian. Kata Allah Subhanahu wa taala ayat 4, "Allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf." Yang mana Allah lah yang memberikan mereka makanan dari kelaparan. Ya, mereka saat lapar, Allah yang kasih makan. Secara langsung dan secara tidak langsung. Dan tentu Allah ketika memberi makan, bukan artinya kemudian melemparkan roti dari langit. Allah dalam menakdirkan segala sesuatu itu melalui sebabnya, ada prosesnya. Sebagian orang biasanya mereka ada yang salah paham, dikira kalau Allah membantu itu harus langsung dari langit, dilempar duit, dilempar roti, dilempar mobil, tidak seperti itu. Atau juga ada yang berlebihan lagi, ekstrim lainnya, dan ini lebih parah justru, itu yang meyakini bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala memberi rezeki tidak langsung lempar dari langit, berarti tidak ada Tuhan. Ya, kata mereka, tuh mana Allah? Tidak ada Tuhan. Karena kita dapat makanan, kata mereka, juga dari pepohonan, dari hewan. Nah, ini konsep berpikir yang keliru. Kenapa? Karena Allah dalam menakdirkan segala sesuatu itu dengan sebabnya. Sebabnya alami, dapat dijelaskan sains. Jadi tidak semua takdir Allah itu harus tidak bisa dijelaskan sains. Enggak. Justru takdir Allah dalam memberi rezeki, dalam menjalankan apapun alam semesta ini dengan mekanisme yang bisa dijelaskan dengan ilmu pengetahuan alam. Cara Allah memberi rezeki kita dari kelaparan adalah dengan cara Allah menurunkan hujan. Dan hujan itu prosesnya adalah dengan menguapkan air laut. Allah mudahkan. Itu bisa air laut menguap tanpa hambatan dan seterusnya. Itu proses yang Allah takdirkan. Kemudian Allah turunkan hujan tadi, Allah mudahkan air masuk, kemudian menyerap ke dalam tanah, kemudian diserap oleh akar. Kita semua tahu bahwa ada proses rumit untuk air masuk ke dalam akar. Kemudian akar pohonan ini kemudian akhirnya menguatkan pohon tersebut dan tumbuh, kemudian hingga akhirnya berbuah, kemudian buah ini dimakan oleh hewan yang dia herbivora, atau hewan ini memakan tanaman tersebut, kemudian hewan herbivora ini dimakan oleh hewan karnivora dengan rantai makanan yang kita ketahui dalam pelajaran biologi, yang kemudian kita menikmati sayur-sayuran, buah-buahan, menikmati hewan, daging, dan semisal. Ini bagian dari Allah memberi rezeki. Dan tidak harus langsung kita makan daging, tidak langsung harus kita makan pohon atau makan tanaman tumbuhan tadi. Bisa kemudian Allah takdirkan, Allah gerakan hati orang petani untuk kemudian mengolah tanaman tersebut, dibikin jadi tinggal beras. Kemudian beras tadi Allah gerakan, Allah takdirkan dan mudahkan beras dari petani ini kemudian dibungkus, kemudian beralih ke pasar, kemudian Allah mudahkan juga pasar ini kemudian dilakukan distribusi sampai ke warung sebelah rumah kita, kemudian kita beli, Allah mudahkan juga kita dapat rezeki sehingga bisa beli beras tersebut. Kemudian Allah mudahkan juga beras tadi bisa kita tanam menjadi nasi. Allah mudahkan lagi untuk kemudian nasi tersebut bisa kita makan. Itu cara Allah memberi kita makan dari kelaparan. Dan hal yang sama terjadi pada semua jenis pemberian rezeki. Dan tetap pada akhirnya semua adalah Allah saja yang memberikan rezeki. Kalian hanya berusaha, kalian hanya menjalankan sebab. Alam semesta ini hanya menjalankan mekanisme yang telah Allah gariskan. Jangan pernah beranggapan ketika Anda makan dengan uang yang Anda beli sendiri, Anda dapatkan dengan kerja keras Anda sebut itu kemudian uang Anda kemudian lupa bahwa itu dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya karena Anda tidak melihat langsung peranan Allah, Anda tidak melihat kemudian uang jatuh dari langit, nasi tiba-tiba muncul begitu saja di depan Anda. Kemudian Anda nafikan, Anda negasikan peranan Tuhan, itu bentuk kesombongan ya yang nyata pada Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya Allah adalah alladzi at'amahum min ju', Allah yang memberi makan dari kelaparan. Kalau Allah mau, Allah biarkan saja orang kelaparan tidak dapat makan. Punya uang sebanyak apapun Anda, kalau Allah mau Anda lapar, Anda bisa dibikin Allah lapar. Allah takdirkan saja misalnya lockdown, Allah takdirkan petani tidak mau bertani, Allah takdirkan sawah semua berubah jadi perumahan, Allah takdirkan kemudian hujan tidak turun, apa gunanya uang Anda tidak bisa makan nasi? Kalau Allah mau, Allah bisa takdirkan Anda tidak bisa makan daging meskipun uang Anda banyak. Takdirkan saja banyak hewan kemudian kena virus sehingga kemudian tidak lagi ada orang mau berternak ayam, tidak mau berternak kambing. Habis sudah. Ya, Allah takdirkan tutup itu restoran-restoran. Ya karena lockdown misalnya. Habis uang Anda buat apa? Tidak bisa beli. Atau Anda punya uang, Allah takdirkan Anda tidak bisa makan daging. Allah beri Anda penyakit. Dengan penyakit tadi dokter larang Anda makan daging. Kalau Anda makan daging langsung mati.
maka Anda tidak makan lagi meski punya uang. Pada akhirnya Allah lah yang alladzi at'amahum min ju', memberi makan mereka dari kelaparan. Tapi sayang, tidak hanya orang modern pun orang-orang Quraisy, ya, mereka lupa peranan Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan perjalanan mereka dari Mekah ke Yaman, dari Yaman ke Mekah lagi, dari Mekah ke Syam, dari Syam ke Mekah lagi, terus begitu. Musim panas mereka ke Syam, musim dingin mereka ke Yaman, setahun 2 kali perjalanan yang menjadi sumber penghidupan mereka. Tetapi mereka lupa banyak perjalanan tadi. Yang beri makan mereka siapa? Yang menyelamatkan mereka dari kelaparan selama di perjalanan itu siapa? Mereka lupa. Justru mereka malah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang ngasih rezeki kok saja Allah, semata-mata Allah, kok mereka malah mempersembahkan ibadah kepada Allah dan selain Allah juga. Kata Allah, wa amanahum min khauf. Dan juga Allah lah yang memberi keamanan mereka dari rasa takut. Di mana perjalanan jauh dari Mekah ke Yaman, Mekah ke Syam, jangankan dulu, sekarang pun masih perjalanan yang penuh dengan resiko di perjalanan. Penuh dengan rasa takut. Sampai hari ini kita rasakan juga. Saya sekarang berada di Jeddah. Kita rasakan perjalanan antar kota, perjalanan yang penuh resiko sebenarnya, karena betapa antar kota ini dipisahkan oleh padang pasir. Siapapun bisa mengganggu di jalan. Ya. Siapapun bisa kemudian berbuat ulah. Hewan ataukah manusia. Bisa. Terlebih zaman dahulu. Beri aman mereka. Beri jaga mereka. Lindungi mereka. Tapi sayang, Allah yang memberi perlindungan pada mereka dengan keamanan tersebut, mereka justru durhakai dengan mereka menyekutukan Allah Subhanahu. Dibentuk kesombongan dan keangkuhan yang lain. Dan Allah Subhanahu wa taala di sini hanya sebutkan 2 contoh kenikmatan yang sebenarnya kenikmatan Allah tidak terhitung. Kenikmatan Allah tidak terhingga. Tapi Allah sebutkan 2 saja paling esensial. Ya, yang dikatakan oleh para pakar ini adalah 2 kebutuhan paling primer manusia, yaitu makanan dan keamanan. Makanan dan keamanan. Orang bisa saja hidup tanpa pakaian. Ya, sebagian kita mungkin kalau berpikir kebutuhan primer, berpikirnya adalah sandang, pangan, papan. Gitu. Pada kenyataannya, tanpa sandang, seorang bisa hidup kok. Hewan pun tak berpakaian hidup. Tanpa papan, ya, tanpa rumah, seorang bisa kok hidup. Ya. Banyak hewan tidak punya rumah, bisa hidup ya. Andai dia kehujanan, kepanasan, ya sudah. Tapi kalau makan ya tidak bisa. Nah, makan ini, pangan ini sangat primer. Tapi yang ada primer lagi yang lain selain makanan adalah keamanan. Tanpa keamanan, maka apa gunanya pakaian? Bukankah pada akhirnya pakaian itu berfungsi untuk ya, sebagai salah satu unsur pengaman? Apa gunanya rumah? Bukankah rumah pada akhirnya esensinya adalah pengamanan? Maka sebenarnya kalau kita boleh bahasakan ulang, sandang dan papan ini kita bisa ganti dengan istilah keamanan. Kalau kita yang sangat primer ya, tentu kita bicara di sini yang sangat minimalis, manusia itu butuh 2, makanan dan keamanan. Tanpa keamanan apa gunanya uang? Uang Anda sebanyak apapun, tapi kapanpun Anda kemudian beresiko ditembak, beresiko kena bom, tidak. Sekaya apapun Anda, setinggi apapun jabatan Anda, kalau setiap saat Anda dipenuhi ketakutan akan kematian, akan pembunuhan, akan pencurian, tentu itu bukan kehidupan yang kita inginkan. Bukan kehidupan bahkan itu. Benar. Bahkan mungkin dia lebih memilih, ya sudah mendingan mati saja daripada setiap hari ketakutan. Nah, kata Allah, alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf, yang mana Allah Subhanahu wa taala. Itu sajalah, Allah saja yang beri kalian makan saat kalian kelaparan dan beri kalian penjagaan, pelindungan saat kalian sebenarnya ketakutan. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surat ini memiliki banyak sekali pelajaran. Di antara pelajarannya ada 5, yaitu pelajaran pertama adalah bahwa nikmat Allah juga berlaku bagi non-muslim. Nikmat Allah, bahkan nikmat yang sangat banyak, yang bahkan seringkali lebih banyak dari nikmat Allah kepada muslim, itu juga berlaku bagi non-muslim. Di sini Allah bilang, ila fihim rihlatat syita'i. Ila fi Quraisy ila fihim rihlatat syita'i wasat. Ya, Allah sebut nikmat kepada Quraisy. Quraisy musyrik. Quraisy bahkan terus Allah beri nikmat tersebut meskipun sudah jelas memusuhi Nabi. Kan karena Quraisy masih terus melakukan perjalanan tadi di 13 tahun dakwah di Mekah Nabi. Tapi tuh sampai bahkan kisah perang Badar itu kisah rihlatas Soif ila Syam. Itu perjalanan musim panas ke Syam. Itu kisah perang Badar.
tahun kedua Hijriah. Maka jangan pernah kemudian kita berpikir, oh, berarti agama mereka benar ya, agama non-muslim ini benar ya. Buktinya apa? Buktinya mereka kaya, padahal nggak sholat, padahal musyrik. Oh, tidak begitu. Tidak begitu. Allah bilang kok di Quran, bahwa Allah tetap beri nikmat orang Quraisy, padahal mereka memusuhi Allah, memusuhi Islam. Malah Allah bilang di surat Az-Zukhruf, walaula ayyakuna nasu ummatan wahidatan laja'alna liman yakfuru birrahmani li buyutim suquman min fiddatin wa ma'arija 'alaiha yadhharu. Kalau bukan karena Allah khawatir orang-orang semuanya kafir, maka Allah akan beri orang kafir ini rumah dari perak dan tangga-tangga yang tinggi. Jadi kalau sebenarnya Allah mau ya, orang kafir langsung Allah kasih bonus kaya. Kafir kasih bonus kaya. Kamu kafir kasih bonus kaya. Cuma kalau semua orang kafir, semua non-muslim, Allah kasih kaya, kekayaan yang luar biasa, nanti orang muslim ini pada mau kafir akhir. Maka Allah tidak berkehendak seperti itu. Allah tetap sediakan ada orang non-muslim yang miskin, yang susah, ada non-muslim yang kaya. Allah walaula an yakuna nasu ummatan wahidatan la ja'alna liman yakfuru birrahmani li buyutim suqfan min fiddatin wa ma'arij 'alaiha. Ini pelajaran buat kita bahwa jangan salah pikir, jangan salah konsep. Ya, patokan benar tidaknya suatu agama bukan kaya miskinnya dia. Bukan maju tidaknya negara mayoritas agama tersebut. Oh, tidak. Patokan benar tidaknya agama itu konsep agamanya, konsep baku inti agamanya, akidahnya gimana? Itu. Bagaimana dia menjawab pertanyaan-pertanyaan prinsipil manusia? Karena bagaimanapun orang, ya dia ketika salah beragama akan terus di benak kepalanya penuh dengan pertanyaan. Yang dia terus mencari jawabannya, dan kalau agamanya salah tidak akan beri jawaban. Atau jawaban tidak memuaskan. Yang kemudian akhirnya orang memilih, ya sudah saya ateis saja. Saya tidak beragama saja. Karena tidak mendapatkan jawaban, itu karena agamanya salah. Adapun kalau agamanya benar, Islam, dia mendapatkan guru yang benar, yang dia menguasai Islam dengan baik, akan menjawab semua pertanyaan di benaknya. Agama yang benar pasti konsepnya jelas, tidak hanya membangun akhirat, tapi juga membangun dunia dan akhirat. Agama yang benar pasti dia komplit aturan-aturannya. Semua permasalahan ada konsepnya, ada aturannya. Tidak kemudian butuh. Kalau agama benar, maka seorang tidak lagi butuh isme-isme yang lain, karena sudah terjawab semua dengan agama yang lengkap. Agama yang utuh. Baik satu konsep hidup, satu worldview, pandangan dia memandang hidup. Pelajaran yang kedua adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala menuntut siapa yang diberi nikmat maka hendaknya semakin taat. Betul, wajib taat meskipun Anda tak dapat nikmat. Ya, kalau ada orang tidak dikasih nikmat sama Allah sama sekali misalnya, atau nikmatnya sedikit, dia miskin, dia tetap wajib bersyukur dengan mentaati Allah. Tidak bisa orang miskin kemudian, saya nggak dikasih kaya, ya sudah saya maksiat saja, saya ngambek saja. Tidak seperti itu. Tapi ketika orang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kok malah dia durhaka. Ini Quraisy, li ila fi Quraisy, ila fi rasul. Kok malah musyrik? Harusnya falyabudu rabb hadzal bait. Pelajaran yang ketiga adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala inilah yang satu-satunya wajib dan berhak untuk diibadahi. Selain Allah tidak berhak, tidak benar. Dengan atas nama apapun mempersembahkan ibadah kepada selain Allah. Atas nama apapun tidak diperkenankan dan merupakan kemusyrikan. Tinggal kemudian dipertimbangkan nanti tingkat kemusyrikannya bagaimana, apakah masuk syirik besar, apakah syirik kecil, tapi mempersembahkan sebagian dari unsur ibadah, bahkan unsurnya saja. Misalnya cinta, penghormatan pada taraf tertentu kepada selain Allah. Nah, ini bagian dari kemusyrikan. Nanti tinggal dipertimbangkan, dilihat syirik kecilkah, syirik besar. Berlevel-level. Apakah masuk level haramkah atau tidak? Kalau haram mengeluarkan dari Islam atau tidak? Tetapi tetap pada akhirnya mempersembahkan ibadah pada selain Allah itu adalah kemusyrikan. Meskipun dia tetap beribadah pada Allah. Allah tidak mau diduakan. Allah tidak mau jadi salah satu Tuhan. Allah mau jadi satu-satunya Tuhan. Allah tidak mau jadi salah satu Tuhan. Allah tidak mau disembah dia dan yang lain. Kalau kamu beranggapan Allah bahagia disembah satu, dia disembah dan juga disembah yang lain, maka itu konsepnya keliru. Makanya setiap agama yang mengandung kemusyrikan pasti agama yang salah. Karena kalau ada dua yang diberikan persembahan, kalau ada dua yang diberi persembahan, maka tentu Tuhan tidak rela. Tuhan sejati tidak rela diduakan. Kalau ada Tuhan rela diduakan, bukan Tuhan berat.
Tuhan itu tidak rela diduakan. Karena dia saja yang melakukan segala sesuatunya, dia yang tertinggi, dia yang terhebat. Maka dia tidak mau, kok dia yang terhebat tapi malah diduakan. Kan dia yang terhebat. Manusia saja. Ya. Ketika dia yang terhebat, dia yang paling berjasa, tidak mau dia diduakan. Itu manusia. Walillahil masalul a'la. Allah punya perumpamaan yang bilang lebih tinggi. Baik, kemudian pelajaran yang keempat, bahwa kebutuhan paling mendasar dari seorang adalah makanan dan keamanan. Karenanya, ketika orang ada yang diberikan dua nikmat ini saja, meskipun tidak diberikan nikmat yang lain, maka sebenarnya dia harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebesar-besarnya syukur. Ya, ketika kita dapat nikmat makanan dan aman wilayah kita, tidak konflik, itu harus bersyukur sesyukur-syukurnya. Tidak perlu dia melihat ke yang lebih tinggi atau yang lebih banyak dapat nikmatnya. Dia teman saya kaya, teman saya ini jabatan tinggi. Tidak perlu seperti itu. Dia lihat saja, Allah baik kok ke dia. Allah nggak jahat. Allah tetap beri nikmat kamu berupa makanan, Allah tetap beri nikmat kamu berupa keamanan. Allah tidak jahat. Allah adil. Allah pengasih. Nah, itu sebenarnya yang paling penting. Jabatan harta tidak penting kalau kehilangan dua unsur ini. Makanya Nabi SAW bersabda, man asbaha aminan fi sirbih, mu'afan fi jasadih, indahu qutu yaumih, fakanna mahizat lahu dunya bihadza firihi. Hadis riwayat Tirmidzi, kata Nabi SAW, barang siapa yang bangun pagi dalam kondisi aman di tengah lingkungannya, sehat fisiknya, dia punya makanan pokok di rumah, makanan pokok saja, makanan pokok di rumahnya, indahu qutu yaumih, untuk sehari itu saja, kata Allah, kata Rasul. Fakanna mahizat lahu dunya bihadza firiha, maka seakan-akan dia sudah jadi raja dunia. Jadi raja dunia sederhana. Anda punya, Anda aman, Anda fisik tidak sehat, itu termasuk keamanan juga pada akhirnya, ini keamanan dari penyakit. Kemudian Anda punya makanan pokok saja, dan sehari itu saja, tidak harus makanan pokoknya untuk sebulan atau setahun, tidak. Cukup hari itu saja, Anda sudah jadi raja. Anda sudah punya kenikmatan dunia. Tapi ini mengundang kita untuk kemudian pelajaran keempat ini agar kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala meskipun nikmat sederhana. Kemudian pelajaran yang kelima, para jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari syurut Quraisy adalah bahwa keberbangsaan, kebersukuan bukan hal yang terlarang dalam Islam. Ini Allah di sini menyebut Quraisy tidak dalam konteks mencela kebersukuan Quraisy, bahwa Quraisy, kenapa kalian kok bersuku Quraisy? Harusnya tidak perlu ada namanya suku Quraisy. Ya sudah, manusia saja. Tidak seperti itu. Allah gak sebut kadang orang Arab, Allah sebutkan orang Bani Israel. Allah tidak cela dari kebersukuan mereka. Dalam pada ini, maka kebersukuan seperti misalnya saya suku Jawa, atau ada suku, contoh saya bukan suku Jawa, saya mix, ayah Minang, ibu Jawa, ya, tapi let's say saya suku Minang misalnya, kemudian ada orang suku Bugis, ada orang suku Jawa, suku Sunda, ini tidak tercela. Kebersukuan tidak tercela, bahkan itu adalah keberagaman yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki untuk sebuah maslahat, untuk maslahat yang banyak. Di sini Allah sebut Quraisy, Allah tidak sindir. Kenapa kalian kok bersuku Quraisy? Hilangkan saja nama-nama ini, tidak seperti itu. Keber-Indonesiaan tidak. Selama kemudian kebersukuan tadi tetap dalam konteks ketaatan kepada Allah, tidak kemudian dibawa ke arah yang tidak syar'i, tidak diperbolehkan atau dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini barangkali pelajaran yang bisa kita petik dari surat Quraisy, di mana surat Quraisy begitu erat hubungannya dengan surat Al-Fil, di mana di surat Al-Fil Allah ceritakan tentang Ashabul Fil, surat sebelumnya. Ashabul Fil hendak menghancurkan Ka'bah. Hendak, ya kalau mereka berhasil menghancurkan Ka'bah, berarti mereka kelak akan menguasai Mekah, yang otomatis kemudian masyarakat Mekah yang mereka tidak terbiasa dikuasai, mereka akan berontak, kemudian akan terjadi perang konflik. Minimal penduduk Mekah akan dijadikan warga kelas 2, akan ditindas, kita lagi berkuasa yang mungkin kelak akan dibantai, bisa jadi. Bisa jadi juga karena ini adalah Yaman, ya, pasukan dari Yaman, sementara mereka tadi disebutkan berniaga ke Yaman, maka sebenarnya kalau berlanjut konflik tadi, mereka tidak lagi bisa berdagang di Yaman pada akhirnya. Allah ingatkan, tuh di surat Al-Fil Allah sudah sebutkan, nih sekarang, nikmat itu wahai Quraisy, Allah jadikan Rabb hadzal bait, Allah nih tetap jaga Ka'bah. Allah tetap berikan kalian kesempatan rihlata syita'i was shaif, Yaman Syam.
Harusnya falyabudu rabb hadzal bait. Kalian sembah dong Tuhan yang mengirimkan burung tersebut melemparkan kerikil-kerikil panas. Mana berhala kalian nggak bisa itu bantu, nggak bisa bela Ka'bah, Allah saja. Kalian pun akui itu, tapi sayang kalian musyrik. Demikian para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bermanfaat apa yang bisa kita pelajari pada sore hari ini di Indonesia Barat. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Sampai bertemu lagi di pertemuan besok di pertemuan ke-14 surat Al-Maun, insyaallah lanjut sampai hari ke-20, dan insyaallah malam beberapa saat ini lagi di Indonesia bagian barat ini masuk ke malam 21, maka bersungguh-sungguhlah dalam beribadah, maksimalkan, jangan sia-siakan. Kalau Anda lemah, kalau Anda malas, tolong buang malasnya sekarang. Udah, lupain malasnya, simpen dulu, nanti malasnya lebaran. Nanti malasnya di bulan Syawal saja, 10 malam terakhir, jangan malas. Ya. Kalau mau tidur nanti saja siang. Ya, malam ini begadang semampu Anda, kemudian Anda maksimalkan untuk kebaikan. Kalau bisa Anda matikan paket datanya jika memang mengganggu konsentrasi dan tidak ada kebutuhan penting. Karena 10 malam ini tidak bisa diganti. Kita belum tentu bertemu di tahun depan. Mengingat kondisi gue semakin buruk di Indonesia dan di banyak negara terkait dengan kesehatan. Kita hanya bisa berdoa kepada Allah, dan saat ini kesempatan untuk berdoa malam-malam ini, termasuk malam ganjil malam 21. Dan juga bagi warga Indonesia yang berada di timur dan juga di wilayah Indonesia Tengah, juga mungkin sudah mulai masuk dari tadi, waktu malam ke-21. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita, menerima amal ibadah kita, dan saya titip doa pada para jamaah sekalian yang di Indonesia, semoga Allah kabulkan doa-doa kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.